Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita lanjut ke materi terakhir untuk ukuran tendensi sentral, yaitu modus. Modus biasa disebut nilai frekuensi tertinggi. Sama halnya dengan median dan mean, modus juga untuk mencarinya terbagi dalam dua bagian, yaitu modus untuk data tunggal dan modus untuk data kelompok. Modus untuk data tunggal ini agak mudah, cukup dengan menghitung banyaknya data yang paling sering muncul atau yang mempunyai nilai frekuensi tertinggi. Saya langsung ke contoh di Excel. Ini contoh modus untuk data tunggal, misalnya datanya seperti ini. Sekarang bagaimana kita menentukan modusnya? Kita cek saja. Karena seperti yang dikatakan tadi bahwa modus adalah nilai yang paling sering muncul atau yang memiliki frekuensi tertinggi. Nah, dari data ini kelihatan bahwa 7 yang paling sering muncul, yang lainnya itu kayak angka 5, angka 6 hanya 2 kali, ya. 8 malah 2 kali juga, 9 1 kali. Yang paling sering muncul adalah angka 7 atau yang memiliki frekuensi tertinggi. Frekuensinya adalah 3. Jadi modus untuk data tersebut adalah 7. Itu untuk modus. Nah, sekarang bagaimana modus untuk data kelompok? Kalau modus untuk data kelompok itu kurang lebih sama dengan median. Untuk data kelompok kita tetap menggunakan rumus ini. Kemudian kita tentukan batas bawah kelasnya, panjang kelas, ya, ini panjang kelas. Yang membedakan ini F1 dengan F2. Kalau F1 selisih nilai frekuensi kelas modus dengan nilai frekuensi terdekat sebelumnya, sedangkan F2 itu selisih nilai frekuensi kelas modus dengan nilai frekuensi terdekat setelahnya. Supaya tidak bingung, lebih baik kita langsung ke contoh saja. Jadi saya tetap membuat contohnya di Excel. Misalnya ada contoh data kelompok seperti ini yang sudah disusun dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Nah, sekarang bagaimana cara menentukan modus dari data tersebut? Ya, jadi kita akan menentukan modus dari data ini. Kita kembali ke definisi modus secara umum, bahwa modus itu adalah nilai yang paling sering muncul atau yang memiliki frekuensi tertinggi. Makanya yang pertama-tama sama dengan median waktu itu, kita cari dulu perkiraan letak modus, ya. Perkiraan letak modus itu terletak pada interval mana? Kita tidak tahu di interval mana yang di sini letak modusnya. Jadi untuk memperkirakan letaknya kita mengambil definisi awal dari modus tadi adalah yang memiliki frekuensi tertinggi. Kita lihat di sini yang mana yang frekuensinya tertinggi. Oh, ternyata yang memiliki frekuensi tertinggi ada pada interval 30 sampai 39. Berarti perkiraan letak modusnya, ya. Letak modus ada pada interval 30 sampai dengan 39 karena memiliki nilai frekuensi tertinggi. Jadi setelah kita menentukan perkiraan letak modus, dia berada pada interval 30 sampai 39. Kemudian kita lanjut nilai B-nya. B ini adalah batas bawah kelas yang mengandung modus. Jadi kita tentukan dulu batas bawah kelasnya, karena yang mengandung modus ada pada interval ini. Berarti batas bawah kelas dari interval ini adalah 30, nilai terendah dari interval tersebut dikurang 0,5. Nah, ini kita sudah dapatkan batas bawah kelasnya. Selanjutnya kita cari lagi, kita cek lagi rumusnya, ya. Nah, ini ada panjang kelas yang mengandung modus. Berarti kita cari I-nya lagi, sama dengan median sebelumnya. Itu I-nya kita bisa dapatkan. I-nya kita bisa dapatkan sama jaraknya. Kebetulan datanya saya buat
sama jaraknya itu 40 atau 30 kurang 10. Ya, ini jaraknya sama, jarak antar intervalnya itu 30 kurang 10, 40 kurang 30 atau 50 kurang 40 sama saja. Berarti jaraknya adalah 10, jarak setiap kelas interval. Selanjutnya yang kita cari lagi adalah nilai F1. F1 ini adalah selisih nilai frekuensi kelas modus dengan nilai frekuensi terdekat sebelumnya. Saya perlihatkan yang mana yang dimaksud dengan nilai F1. Ada F1 tuh, ya. Selisih nilai frekuensi terdekat sebelumnya yang mengandung modus dengan nilai frekuensi yang terdekat sebelumnya. Berarti kita cari selisihnya antara ini, ya, yang mengandung modus dengan nilai frekuensi terdekat sebelumnya. Ini terdekat dengan angka dengan interval ini, bukan 2. Berarti kalau begitu nilai F1 dapat ditulis seperti ini, 10 dikurang 7, ya, karena selisih antara frekuensi dengan nilai frekuensi terdekat sebelumnya. Jadi kalau 10 dikurang 7 sama dengan 3. Begitu juga untuk F2, sama, hanya kebalikannya dia. Ya, selisih nilai frekuensi terdekat setelahnya. Terdekat setelahnya berarti 10, ya, ini dikurang 8. Kurang 8. Ini hasilnya berarti sama dengan 2. Jadi 10 kurang 8 itu hasilnya adalah 2. Nah, kita sudah dapat item-item B, I, F1 dan F2. Ya, dari rumus ini kita lihat bahwa semua item dari rumus-rumus modus untuk data kelompok sudah didapatkan. Tinggal kita memasukkan nilai dari item yang sudah kita dapatkan tersebut. Nah, jadi rumusnya tadi adalah mod sama dengan B plus I, ya, kali, ya begini kan, kali F1 itu dibagi dengan F1 1 ditambah F2. Oke. Nah, ini rumusnya. Sekarang kita tinggal masukkan nilai-nilai yang kita sudah dapatkan pada rumus ini. Jadi B-nya sama dengan berapa? B-nya sama dengan 29,5. Kemudian ditambah berapa? I kali I-nya berapa? I-nya sama dengan 10 dikali F1. F1-nya ini 3 dibagi dengan F1 lagi ditambah F2. Ini saya balas kurung supaya ini dia bisa tahu bahwa ini pembagian. Oke, kita sudah dapat ini nilainya 6. Jadi kalau dijumlah, ya, ini dijumlah, ini adalah modusnya 35,5. Jadi bisa disimpulkan bahwa di nilai modus dari data tersebut adalah 35,5. Jadi itu cara mencari modus. Sekira cukup untuk materi modus. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.